Selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, ayo kita belajar bersama-sama tentang latihan tes SKB untuk formasi guru atau pendidik. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke konsepnya dulu. Di sini yang pertama adalah kita akan membahas tentang fungsi dan kegunaan RPP. Fungsi RPP adalah sebagai gambaran prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu KD yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Sedangkan kegunaan RPP adalah sebagai pedoman guru, sebagai pegangan guru dalam melaksanakan pembelajarannya, baik itu di kelas, di laboratorium maupun di lapangan untuk setiap kompetensi dasar atau setiap KD. Oke, kita sudah membahas mengenai fungsi dan kegunaan RPP. Sekarang kita akan membahas di sini mengenai Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, di mana disebutkan bahwasanya perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, yang mengacu kepada standar isi. Jadi yang termasuk pada perencanaan pembelajaran di sini adalah silabus dan RPP, ngacunya ke standar isi. Kemudian pada Permendikbud yang sama, di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 juga disebutkan bahwasanya RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan setiap kegiatan pembelajaran dalam upaya untuk mencapai kompetensi dasar. Jadi, sama di sini RPP dikembangkan dari silabus untuk mencapai KD, kompetensi dasar. Ini kita di sini tadi adalah nomor 22 tahun 2016. Sekarang ada beberapa versi mengenai komponen RPP dan sistematikanya. Kita bahas di sini pada Permendikbud nomor 41 tahun 2007, di mana tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah disebutkan bahwasanya komponen RPP terdiri dari 11 komponen. Kemudian pada peraturan yang berbeda pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 juga tentang standar proses, komponen RPP terdiri dari 13 komponen. Dimulai dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester, sampai ke dalam langkah pembelajaran. Kemudian yang terakhir, yang ke-13 adalah penilaian atau assessment. Ini adalah 13 komponen menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Sedangkan yang terkini berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, ini tentang penyederhanaan RPP yang sering digembar-gemborkan RPP 1 lembar yang sering kita dengar. Bahwasanya pada surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 ada penyederhanaan RPP dari 13 komponen yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 menjadi komponen inti. Saya beri tulisan yang berwarna hijau, yaitu tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen yang lain sebagai pelengkap. Jadi, kalau kita simpulkan mengenai komponen dan sistematika RPP ini sebagai wawasan saja, pada Permendikbud nomor 41 tahun 2007 di sini ada 11 komponen. Sedangkan pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 di sini ada 13 komponen RPP-nya. Kemudian yang terbaru pada surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 di sini ada penyederhanaan
dari 13 komponen pada Permendikbud 22 tahun 2016 menjadi hanya komponen inti saja, yaitu tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian. Ini secara ringkas saya singkat seperti ini ya, untuk bahan belajar kita bersama. Sekarang ayo kita berlatih mengenai latihan soal tentang RPP. Pak Ahmad akan mengajar matematika di kelasnya. Sebelum melakukan pembelajaran, Pak Ahmad akan menyusun RPP berdasarkan pada surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Maka RPP yang disusun Pak Ahmad berupa A. RPP yang terdiri dari 13 komponen mulai dari identitas sekolah sampai ke penilaian. B. RPP terdiri dari 11 komponen mulai dari identitas sekolah sampai ke penilaian. C. RPP terdiri dari 3 komponen inti yang merupakan penyederhanaan dari 13 komponen. D. Penjabaran dari komponen inti menjadi 13 komponen yang saling melengkapi. D. Penyederhanaan 13 komponen menjadi komponen inti, yaitu kompetensi dasar, tujuan, dan langkah-langkah pembelajaran. Di sini kalau kita ingat tadi di surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 disebutkan bahwasanya RPP ada penyederhanaan, yaitu dari 13 komponen menjadi 3 komponen inti saja. Di pilihan jawaban yang E salah di sini. Salahnya adalah 3 komponen intinya itu berupa KD, tujuan, dan langkah pembelajaran. Yang betul bukan seperti itu, gitu ya. Yang betul adalah tujuan, langkah, dan penilaian, seperti itu. Jadi yang benar adalah pilihan jawaban yang C. Lanjut kita di soal berikutnya, latihan nomor 2. Dalam hal LPP, berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP, isinya yang meliputi penyederhanaan dari 13 komponen RPP yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang menjadi komponen inti, yaitu A. Kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. B. Kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan langkah pembelajaran. C. Tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan bahan ajar. D. Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Atau E. Langkah pembelajaran, tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian. Di A di sini jelas salah ya, kegiatan awal, inti, dan penutup salah, itu bukan komponen inti RPP pada surat edaran menteri. KD salah, tujuan betul. Yang pilihan jawaban yang B, langkah betul. Yang gak salahnya adalah di kompetensi dasarnya. Di pilihan jawaban yang C di sini, tujuan pembelajaran betul, langkah pembelajaran betul. Yang salahnya ada di bahan ajarnya. Kemudian yang di D di sini jelas salah, ini SK, KD, indikator tidak termasuk komponen intinya. Yang betul adalah pilihan jawaban yang E, tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian. Ya. Lanjut kita di latihan berikutnya di soal nomor 3. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang bertujuan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Berikut ini merupakan contoh kegiatan apersepsi dalam kegiatan pendahuluan. Oke, ini juga sering muncul di FR yang dibagikan oleh teman-teman yang sudah mengikuti tes SKB mengenai kegiatan apersepsi. Yang termasuk dalam kegiatan apersepsi dalam kegiatan pendahuluan adalah A. Guru mengkondisikan suasana pembelajaran yang menyenangkan. B. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti pembelajaran. C. Guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi atau kompetensi yang akan dipelajari. D. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. Atau E. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik. Oke, dalam kegiatan awal atau kegiatan pendahuluan salah satunya ada kegiatan apersepsi. Pada kegiatan apersepsi di sini hal-hal yang bisa dilakukan oleh guru diantaranya adalah guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan guru tentang materi atau kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya. Bisa juga berkaitan dengan materi atau kompetensi yang akan dipelajari. Jadi pertanyaan di sini tentang materi yang sudah dipelajari juga bisa.
kemudian yang akan dipelajari juga bisa. Ini merupakan kegiatan apersepsi. Jadi dari kelima pilihan jawaban ini yang termasuk dalam kegiatan apersepsi adalah pilihan jawaban yang C. Guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi atau kompetensi yang akan dipelajari. Selanjutnya kita masuk di latihan nomor 4. Dalam menyusun RPP, setiap kompetensi dasar harus dikembangkan menjadi beberapa indikator, bisa lebih dari 2. Berikut ini merupakan syarat indikator kunci, kecuali A. Urgensi, B. Kontinuitas, C. Relevansi, D. Keterpakaian, atau E. Fleksibel. Oke, kita akan berikan informasi di sini mengenai indikator kunci, yaitu indikator yang memenuhi syarat UKRK. Apa itu UKRK? U itu adalah urgensi, artinya dimaknai bahwa secara teoritis indikator itu harus dikuasai oleh peserta didik. K di sini adalah kontinuitas, artinya indikator ini merupakan indikator lanjutan yang merupakan pendalaman dari satu atau lebih indikator yang sudah pernah dipelajari pada KD sebelumnya atau pada KD itu sendiri. Namanya saja kontinuitas, yaitu lanjutannya. R adalah relevansi. Relevansi di sini dimaknai bahwasanya indikator itu diperlukan untuk mempelajari atau memahami pelajaran yang lain. K yang kedua di sini adalah keterpakaian. Keterpakaian di sini dimaknai bahwa indikator ini memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang tidak termasuk dalam syarat indikator kunci UKRK yang tidak berarti adalah pilihan jawaban yang E, fleksibel. Lanjut kita di latihan berikutnya, nomor 5 ya, latihan bersama klub matematika. Indikator kompleks yang merupakan indikator yang memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya menuntut hal-hal berikut ini, kecuali A. Kreativitas yang tinggi, B. Kemampuan awal siswa yang memadai, C. Waktu yang cukup lama karena perlu pengulangan, D. Penalaran dan kecermatan peserta didik yang tinggi, atau E. Sarana dan prasarana sesuai tuntutan kompetensi yang harus dicapai. Di sini ayo kita bahas mengenai indikator kompleks. Indikator kompleks merupakan indikator yang memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya menuntut kreativitas yang tinggi, waktu yang lama karena perlu pengulangan, penalaran dan kecermatan peserta didik yang tinggi, sarana dan prasarana sesuai tuntutan kompetensi yang harus dicapai. Indikator kompleks mencerminkan tuntutan kemampuan tambahan atau kemampuan yang sifatnya pengayaan dari target kemampuan minimal pada KD-nya. Indikator kompleks bisa dinamai juga dengan indikator pengayaan. Jadi, yang tidak termasuk di sini adalah pilihan jawaban yang B, kemampuan awal siswa yang memadai. Oke, demikian latihan sederhana ya bersama kami Klub Matematika. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.